Terima kasih. Hari ini luar biasa, worship night. Saya sangat suka dengan worship night karena buat Mongol yang bisa kita kasih ke Tuhan hanya pujian dan penyembahan kita. Amin. Kita tidak Tuhan tidak butuh uang kita, teman-teman. Gereja yang butuh uang kita. Rumah perbendaharaan yang butuh perpuluhan kita. Bukan Tuhan pun. Kalau Anda ngasih Tuhan, korupsi itu. Anda ngasih duit ke Tuhan, Tuhan ini duitnya. Hehehe, enggak. Lu mau bakar. Tapi gereja, rumah Tuhan, rumah perbendaharaan butuh uang kita. Karena untuk gereja butuh 3D. Doa, dana, dan daya. Tanpa 3 ini, kita gerejanya di lapangan bola. Ada gereja kan butuh AC saya. Nggak mungkin Pak Gembala bayar AC pakai God bless you. Ya kan 4 bulan ditangkap polisi gitu. Kan nggak ditangkap sih, paling gereja digunting lampunya, lalu ibadah lah pakai lilin. Ya kan? Jadi teman-teman semuanya, pujian penyembahan itu adalah hal yang paling indah yang akan membuat Tuhan bergerak loh teman-teman. Karena Mazmur 103 yang bilang, bukan Mongol yang bilang. Kita ditolong Tuhan itu karena pujian penyembahan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni dosa kita dari timur ke barat. Itu karena kita menyenangkan hati Tuhan. Saya jujur suara fals Bapak Ibu. Saya oleh sebab itu kenapa artis yang nggak pernah rekaman. Saya dulu awal main film Mursala, saya harus nyanyi 1 lagu untuk soundtrack filmnya. Rio Dewanto udah, kita waktu itu Mongol masih inget banget. Kita rekaman di studio musika di Perdatam. Udah datang kalau kasih disuruh nyanyi. Pas Mongol nyanyi, orang yang di bagian apa itu yang mencet-mencet begini, dia bilang, aduh gila nih lagu suaranya. Vibra sama itunya nggak ketemu. Dan Anda tahu saya pulang loh, tanya sama produsernya. Sampai sekarang saya kalau nyanyi aja di karaoke di Inul Vista, itu 2 lagu mati lampu. Kadang nggak keluar angkanya gitu. Kalau Dinal kan suara bagus keluar 99, 100 gitu. Saya jangankan angka 170 yang ada kotoran gigi pun nggak keluar. Jadi kalau orang nanya, Kak Mongol, kenapa Kak Mongol diberkati Tuhan? Karena saya tidak salah milih juru selamat, itu aja jawabannya. Betul? Saya memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat raja dalam hidup saya. Itu yang membuat saya tidak pernah salah memilihnya. Jadi kalau orang bilang, Mongol bukannya katanya udah pindah agama. Enggak sayang, selama babi kecap masih ada di otak saya, is everything, saya masih tetap percaya Kristus. Babi kecap sayang, apalagi babi kecap Manado. Oh haleluya. Itu kalau babi kecap panas, nasi panas sambil makan, Simon Petrus dan Zebedeus lewat buat cuekin. Karena buat Mongol hidup ini harus dibuat indah. Ini manajer Mongol tuh, pakai baju biru, namanya Gabriel Limpele. Beliau juga song leader gereja GMS. Gitu. Sebelah sana yang baju kuning mamanya kepala gereja, bahkan di gereja Protestan di Morotai. Berarti Maluku Utara. Kalau yang manajer yang lain itu dari TV. Wajar kalau minta honor. Jangan diapa-apain, biarin aja. Yang penting God bless you. Ya kan? Jadi kalau orang nanya, kamu kenapa kamu diberkati Tuhan? Kenapa kamu nggak ribet? Kenapa kamu nggak pernah ngamuk? Padahal kamu diserang oleh banyak orang. Saya kan diserang banyak gara-gara saya ikut DMS. Syuting sama Sarah Wijayanto, katanya kan kamu anak Tuhan, ngapain syuting setan-setan? Duitnya sayang. Selama saya tidak kesurupan, everything good. Kenapa? Karena syuting begitu, sebelum syuting honor udah masuk. Ya kan, kalau gereja kadang nunggu hari Selasa karena Senin libur. Jadi kalau nanya enak kok, duitnya. Ya kan? Beliau cakep, saya jauh. Kita kalau foto bersama kelihatan bos sama sopirnya. Ya tuh, saya orang Manado Pak. Anda tahu pastikan dari 100 cowok Manado
99 cakep, jelek yang sayanya gitu. Tapi nggak apa-apa, jelek-jelek begini saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film. Ya, saya ngalahin yang cakep-cakep Pak. Muka saya main sinetron banyak banget. Film 41 layar lebar udah Mongol bintangi, belum yang cameo. Cameo tuh cuma kelihatan ininya doang jalan gitu. Kadang cuma senyum. Dah gitu. 41 layar lebar saya bintangi, 7 jadi cowok. 7 doang bos. Dia jadi laki hanya 7. 34-nya kok jadi bencong Pak. Jadi kalau orang nanya, Pak Mongol kenapa jadi bencong? Duitnya. Saya kalau ada honornya dan dia gede, Anda coba pikir. Saya main komik 8 season 1, dibayar 75 juta untuk 2 minggu syuting. Ambil nggak? Ambil. Sekalipun nanti bilang, Bang nanti abang jadi bencong ya. Hah? Gue jadi apa? Sailor Moon. Oh, nggak apa-apa lah. Gue cari-cari referensi di YouTube gitu. Oh ya Allah, saya Sailor Moon ternyata roknya segini. Astaga Bapak di surga. Black Widow lebih parah lagi. Astaga. Cuman, waduh udah ditransfer. Nggak bisa ngebatalin kalau udah di DP. Kita harus membiayai satu produksi film. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau gereja marah, gue minta perpuluhannya. Ya, jadi ngadepin hidup saya santai karena saya punya prinsip hidup. Harus ada 2 hal yang dalam hidup saya praktekin sampai hari ini tuh bertahan Bapak Ibu. Saya pertama adalah menjaga hati. Semua yang hadir hari ini jangan izinkan hatimu jadi runyam cuman gara-gara masalah sepele. Karena Amsal yang bilang jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar. Bro jaga, jangan pernah lihat orang, aduh gila cincinnya banyak banget. Jangan dipercaya, kecuali Hotman Paris. 13M di kelingkingnya. Itu kalau beli rumah di Karawang berapa hektar di tanah kita. Sama kebun binatang juga jadi loh itu rumah. Kalau saya orang, tapi kan Mbak Mongol juga pakai aksesoris banyak. Ya iya, itu kan hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu mana yang asli. Jadi kalau orang itu gimana Bang? Jaga hati. Sampai hari ini saya jujur. Saya lahir dari orang tua yang saya tidak kenal dari kecil. Di peti mati baru oma bilang ini nganape mama. Dari kecil saya bergaul nganterin makanan karena beliau dipasung sampai mati. Saya gak pernah tahu kalau itu my mami. Saya taunya dia adalah kakakku. Oma lah yang kupanggil mama. Dan kupikir oma ini adalah mama. Sekarang hari kedua setelah beliau meninggal, oma baru bilang kita ini nganape oma, ini nganape mama. Berarti saya kekosongan yang namanya hati ibu, hati bapak. Saya dari kecil tidak diperlakukan sebagai cucu pertama dalam keluarga. Bahkan saking PA-nya keluarga Mongol. Saya dibaptis di gereja Masehi Injili Sanghyang Talaut namanya Gemis Petra Naga 2. Nama baptis saya hanya Roni. Tidak ada marga yang menyertai. Orang Manado kan harus ada marga kayak Gabriel Limpele. Berarti keluarga besar Limpele. Pamannya pemain bulu tangkis yang Fandi Limpele. Atau Pak Oli Dondong Kambe, Gubernur Sulawesi Utara namanya Pak Oli. Namanya Oli, marga keluarganya Dondong Kambe. Saya nggak ada Pak. Surat baptisnya ada, sampai sekarang udah pernah saya posting. Hanya RONY. Berarti seluruh keluarga besar saya nggak ada yang mau ngasih marga. Kurang apa lagi hidup saya? Kalau saya pingin punya dendam, di saya sukses, habis mereka semua. Tapi saya nggak praktekkan saya. Karena saya jadi sukses karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya sukses karena pesugihan, nggak ada untungnya Pak. Pak Mongol biar cakep pakai susuk, enggak. Untuk cakep operasi, bukan susu. Kalau lu mau pakai 10 berlian di muka, emang kelihatan cakep. Tetap mending
Saya Manado sayang, ada 10 berlian taruh di muka, gua bikin cincin, jadi ke gereja shalom. Jadi ngadepin hidup santai-santai aja sampai hari ini. Saya nggak pernah ribet. Keluarga di daerah saya urusin satu-satu. Covid kemarin saya pulang Manado, nggak kena Covid. Natalan di Polda Kaltim. Saya, Citra Solastika, dan Yudika pengisi acaranya kena Covid. Ya ampun Tuhan, pelayanan kena. Yang khotbah Papi Gilbert, beliau nggak kena. Mungkin virusnya ngelihat kali. Ini urapannya lebih tinggi. Jangan disamperin, ditampar meninggal kita. Ini yang lawak nih hantem aja nih, kena. Bener serius. Tanya orang nanya, terus gimana bang? Kenapa abang masih hidup? Gua pengen pukul orangnya serius loh. Kalau nggak inget dosa udah lama gua gampang. Maksudnya kenapa pertanyaannya begitu? Kenapa abang masih hidup? Harusnya tanya, bang kok bisa selamat, apa rahasianya? Ini dia nanya kenapa masih hidup, berarti kan dia ngarepin gua mati Pak. Jadi kalau orang nanya kenapa abang bisa hidup, pujian penyembahan teman-teman, ada saksi hidupnya banyak. Saya tuh pencinta Hillsong. Jadi saya di handphone itu ada lagu Hillsong. Jadi setiap kali mau naik pesawat, mau kemana, saya taruh di telinga. Jadi Anda ingat ya, artis itu kalau manggung keluar kota pasti bisnis kelas. Apalagi saya stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 15 menit keluar Jakarta 40 juta. Sekarang udah 10 menit. Ginjal 1 hilang. Jadi saya jujur aja, semahal apapun pesawat yang kau naiki, duduk di bisnis kelas sebesar apapun yang kau duduki, tapi di saat pesawat goyang, luntur iman lu. Pesawat dari Yesus Tuhan ampun segala dosa dan pelanggaran. Orang bisa ingat Tuhan di saat pesawat goyang. Kalau orang nanya, terus kenapa abang Mongol nggak panik? Karena saya nggak ngerasain pesawat goyang, saya lagi denger lagu. Jadi nyantai aja. Orang bilang, baik-baik aja loh bang. Liatin luar, air apa tanah. Lo bilang, kenapa kalau tanah? Ya bang, kita nggak selamat. Lah terus kalau air, bisa bang selamat. Karena abang kan jago berenang. Pak, perkara jago berenang, benar saya berenang dari satu pulau ke pulau yang lain. Tapi ini kan 34.000 di atas permukaan air. Taruhlah lu lompat dari 5.000 meter, tetap lu lompat, selamat, tapi nyampe dasar. Nah dari dasar lu mau balik ke atas, dia tetap juga mati Pak. Jadi nyantai aja, ngadepin hidup tuh di bawah santai. Kemarin saya sama Daniel Mananta ngomongin rahasia pingin punya istri yang baik. Apa yang harus kita lakukan buat cowok-cowok yang belum punya pasangan hidup? Kan saya bilang ikutin gaya Abraham, gaya Adam, karena dia tidur. Jadi kalau kita nggak punya pacar, nggak usah kelayapan, tidur. Ya Tuhan kan, ya ampun dia sendirian. Oh, kasihan lo anakku cakep ini belum punya pasangan. Yuk kita bikinnya. Jadi, ini kalau lo kelayapan kapan Tuhan bikinnya? Karena Adam sedang tidur dibuatlah Hawa. Kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi bla 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 bla, ya kan? Dan Tuhan memberkati orang yang paling ia cintai di saat ia sedang tidur. Jadi tidur. Ngapain kelayapan ngemol kalau jajan lu cuman goceng. Apalagi saya anak Jakarta Pak, standar pacaran sekarang udah gak lagi atrium. Sekarang pacaran Jakarta Senayan City, Pondok Indah 3, Plaza Indonesia. Nggak ada matahari di situ Pak. Nggak ada kaos merek apa Postboy, nggak ada.
Lu salah masuk mall, ginjal satu hilang, cuman kebeli dompet buat kartu nama. Anda tahu Senayan City, kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Bapak di surga murtad 5 kali lo baru kebeli tas. Jadi kalau nanya, jadi Bang Mongol makainya palsu. Siapa suruh yang palsu dijual murah? Kan memang saya nggak ada niat ingin beli palsu, cuman pas jalan-jalan ke Ambasador, kayak bagus nih Bottega. Berapa? 350 bang, tapi buat abang 200. Tapi foto dulu ya bang. Gas. Gas. Tenang, selama yang make artis pasti dianggap asli. Jadi lu mau minta tas, gua kasih dengan senang hati. Karena cuma 200. Tapi hari ini worship night lucu loh, seragamnya hitam semua. Siapa yang berduka? Hitam semuanya. Kalau di Manado bilang ada orang mati itu. Padahal Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan warna loh, kayak hitam-hitam. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hanya kaosnya, tapi hatinya putih. Amin. Saya nggak pernah bercita-cita jadi artis, teman-teman. Saya menyadari diri. Orang bilang, bang casting nggak mungkin. Saya kalaupun mungkin, ya pasti meninggal ujung-ujungnya. Dan saya ingat saya pertama kali main sinetron itu judulnya Maija. Naik enak turun ogah. Itu filmnya tayang dulu di Antv. Pemeran utamanya Om Indro. Dan Anda tahu saya jadi apa? Kuntilanak. Saya jadi kuntilanak. Jam 9:30 di make upin. Saya mau pikir ada dialognya, ternyata cuma gitu. Berdosa, sumpah gak, saya gak bohong. Saya disuruh naik tangga. Oke ngol, action. Demi dapat duit pak. Diganteng-ganteng serigala, saya juga ikut main, cuman manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil, pelitang. Segitu doang pak. Orang nanya kenapa diambil, ada honornya. Jadi Maija pengen ke Mekah aja, itu film Islam loh. Tapi saya ikut main di situ. Ketemu sama Bang Aldi Tahir. Ya besok beliau nyalon Coldplay Indonesia. Saya kenal baik sama beliau, kebetulan kita sama-sama anak Sentiong. Pas Mongol dateng, udah seneng banget. Udah bang, udah nyampe. Saya gimana? Oke bang, istirahat dulu, makan dulu ya. Mau gini, PU pemeran utama saya kasih makan. Mau minum apa bang gitu? Saya seneng. Terus Mongol nanya skenario-nya mana? Ntar ya bang diambil. Mongol tanya sama asradanya, judulnya apa? Asradanya tanpa rasa bersalah. Dia langsung jawab, babi ngepet. Pas beliau bilang babi ngepet, perasaan saya udah gak enak. Ini pasti gua jadi babi nih. Udahlah, saya udah percaya ini pasti jadi babi. Saya langsung nanya, mau di make upin gak? Abang kenapa di make upin? Wah, bukan jadi babi? Bukan bang, yang jadi siluman babi Preti Asmara almarhumah. Oh, jadi gua nggak jadi siluman babi? Enggak bang, bilang aja. Enggak abang mah nanti bareng Sony Wakwau. Makin bingung lagi ngomong sama Sony Wakwau. Ini anak ngomong apa, kita kan kagak ngerti. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia omongin. Jadi cuman, oh ya udahlah nggak apa-apa lah. Paling kan nanti kalau salah kan diulang kan gitu. Ya bang, oke. Bang siap-siap ya kita teh. Nanti abang ke pohon situ ada babi bang, tolong digendong. Ternyata saya cuman main sinetron suruh gendong babi. Dan nggak ada dialognya. Kenapa nggak ada dialog? Karena pasti saya nggak ngerti apa kata Sony Wakwau. Jadi kalau dia ngomong gitu kan. Jadi dialog Mongol cuman gitu doang, nggak apa-apa lah, yang penting masuk TV gitu. Terus orang nanya, kenapa Bang Mongol mau gendong babi?
Pak, sehari saya dibayar 33 juta. Jangankan satu babi, 100 juga gua gendong. Orang duit masuk. Jadi kalau orang nanya, Bang Mongol, kenapa abang harus jaga hati? Kita jangan iri sama orang lain. Kesuksesan tuh masing-masing. Semua kalau Tuhan izinkan jadi, nggak ada yang mustahil. Lah buktinya Bang Mongol aja begini, tinggi juga kagak, ganteng juga enggak. Tapi Tuhan bisa berkati. Kenapa? Karena punya hati yang cinta Tuhan. Amin. Amin. Buat cewek Anda pingin cantik, jangan maksa. Jangan sampai tiap malam live Shopee buat mau beli apa, skincare dari Korea yang baru datang. Percuma, karena di mana-mana skincare itu hanya berlaku untuk muka, leher enggak. Jadi coba Anda lihat banyak cewek-cewek korban skincare, muka putih, leher hitam. Tapi coba bangga seperti apa? Siapa yang ibu-ibu jualan horden? Yang apa, gelombang kiri, siapa? Mami Jil ya kan? Coba lihat Mak Jil mukanya. Gua sampai nanya loh, itu lebam apa gimana gitu. Merah banget. Saya curiga loh, jangan-jangan bedak pipa yang dia pakai. Kan bedak oma-oma zaman dulu kan bedak pipa nomor 5 kan. Itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol loh. Tapi coba lihat, kita contoh dari Mami Jil. Apapun yang terjadi dia nggak peduli, dia tetap jualan. Dan Anda lihat 2 bulan setelah dia mulai jualan, cincinnya nambah. Nah kita yang ngomongin dia, nggak ada cincin nambah, yang ada cincin kita di pegadaian. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Stres, masuk dalam hadirat Tuhan. Nggak usah lagu yang terlalu tinggi, kalau bahasa Mandarin nggak nyampe, bahasa Inggris TOEFL-nya cuma 20. Saya punya teman almarhum baru meninggal, dia nggak tahu bahasa Inggris tapi dia sok-sok bahasa Inggris. You are the God, the Philistis. Saya masih ingat banget. Ada tante-tante di Manado lebih parah, mamanya juga, anaknya juga song leader. Lahir baru sekeluarga. Roh Kudus, kau lahir di sini. Saking berapi-api, anaknya teriak, masalah kau hadir. Emaknya teriak dalam, diam kau setan. Orang dia lagi menyembah Tuhan diganggu. Masih ada orang nyampe sekarang. Aduh, haleluya. Jadi teman-teman semuanya, besok hari Minggu, yang hari ini hadir belum punya gereja lokal, bergerejalah di gereja sini. Amin. Kenapa? Saya nggak disuruh sama Pak Gembala. Tenang, Pak Gembala nelfon saya, jangan lupa, udah itu udah habis. Kenapa Anda harus punya gereja lokal? Karena biar imanmu bertumbuh dengan sempurna. Kalau Anda pindah-pindah gereja, nggak ada untungnya. Saya sampai hari ini adalah bagian dari gereja GBI. Saya untuk naik mimbar gereja GBI dulu ada syarat dan ketentuannya. Salah satunya harus ikut Doloscan. Saya udah artis, disuruh ikut Dolos. Ikut. Pas kita habis pemaparan makan siang, gua tinggal Alkitabnya, diilangin Alkitabnya sama si Petrus. Pak Petrus itu di GBI Glow. Pas kita habis makan, mari, di Alkitabnya, semana Alkitab? Udah tahu Alkitab hilang. Apa yang terjadi? Disuruh maju di depan. Harusnya waktu saya protes. Orang tanya, terus kenapa abang gak protes? Itulah penundukan diri. Jangan sombong mentang-mentang udah jadi artis. Saya di gereja tetap jemaat, Pak. Gereja saya GBI Sunter. Saya nggak bergabung di gereja besar. Orangnya kenapa bang? Makin banyak jemaat, gembala nggak hafal anggotanya.
Mending gereja seperti ini, 200 orang, tim penggembalaan pasti tahu ada yang gak hadir. Kalau jemaatnya 10.000, meninggal 3 bulan baru dikirimin turut berduka cita. Udah hancur no dalam tanah. Jadi kalau orang nanya, terus bang bagaimana? Santai aja pak, saya gak pernah ribet. Bang kita siapin kamar, buat apaan? Nambah budget. Hotel di Kawarawang lumayan. Karawang. Iya Karawang nih. Coba bayangkan hotel di sini kalau dia 500.000, harus 2 kamar udah 1 juta. Coba 1 juta buat dipakai besok beli aqua, 1 jemaat semua dapet. Iya kan? Kalau Mongol mah gimana bang? Santai-santai aja. Yang penting gue masih tetap artis sampai hari ini. Gitu? Gitu aja. Kalau bang nanti acara ada sponsor, nah no bayar mahal tuh. Tapi kalau buat gereja good everything. Ya kan? Besok kita di gereja mana deh? GBI Jalan Bangau. Besok kita jam 10:30 siang di GBI Jalan Bangau. Kemarin juga kita pelayanan di gereja GBI. Karena saya pingin kesaksian hidup saya tuh bukan dari siapa-siapa, tapi Tuhan berkati. Itu bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Ingetin aja dalam hati Anda. Kak Mongol aja jelek begitu bisa jadi. Masa gue yang lebih ganteng gak bisa? Iya dong. Tapi jangan maksa teman-teman. Karena penipuan di dunia entertain juga tinggi-tinggi sekarang. Banyak orang pengen jadi artis, tahu-tahu jadi human trafficking. Karena ingat jadi artis gak gampang sejujurnya. Lu dialognya aja kalau lu mau improvisasi kelebihan, diomelin sama sutradara. Orang nanya terus lewat mana bang paling enak kalau jadi artis? Stand up. Ada stand up Indo Karawang. Belajar di komunitas, bayar bang, gratis. Datang ke kafe beli kopi doang bayar. Ih serius, stand up Indo Karawang ada. Latihan di situ. Kenapa bang lewat stand up? 15 menit doang pak. Lu syuting dari jam 6 pagi, pulang 1:30 subuh, 4 bulan kemudian meninggal tipes. Stand up, thank you, gua Mongol pulang. Pembayaran sehari sebelumnya. Sinetron belum tayang, belum bayar. Tapi enak bagaimana bang? Lebih bagus mana? Jadi stand up apa jadi hamba Tuhan? Jadi stand up. Karena kalau saya dipilih jadi hamba Tuhan, mohon maaf teman-teman, saya masih belum layak untuk jadi hamba Tuhan besar. Saya belum bisa untuk memimpin sebuah gereja. Karena ada pertanggungjawaban iman yang harus kita pegang. Bisa Pak Gem saya bangun gereja. Jakarta butuh cuma 1,2 M. Sewa ruko jadi. Tapi pertanggungjawabannya bagaimana? Nanti Yeskiel bilang kalau ada domba ditelantarkan oleh gembala, gembalanya digetok sama tongkat. Hah? Ampun Tuhan, Tuhan tiup aja orang mati, apalagi petang menghadap yang kuasa bolak-balik tuh nggak ketemu surga pintunya. Jadi mendingan saya ngambil sekolah khusus misi. Jadi saya tidak ambil penggembalaan, saya ngambil misi 1 tahun 8 bulan karena saya ingin membagikan banyak hal buat orang-orang di luar sana. Betul? Betul. Buat cewek-cewek juga begitu. Pengen cantik, gak usah rubah. Alisnya pada di itulah. Apa namanya tuh? Sifat. Sulam. Mahal, mending obras. Obras hitungan meter per meter, ya kan? Obras per meter, semeter 4 orang. Itu sama, alisnya kayaknya udah pakai sendok biar dia melingkung ke bawah. Kalau zaman dulu apa? Ditato. Mami Mongol alisnya ditato. Seumur hidup tuh alis gak berubah. Sekarang usia 80 turun. Tadi alis di atas, sekarang so di bawah. Jadi beliau kalau gereja pagi bangun bukan beston, bukan doa pagi sama es batu, darah Yesus. Ditarik-tarik loh Pak. Lu bayangin alis jerawat turun, udah begitu sekarang pensil alis makin kesini makin kecil.
Nah sedangkan alis tato tebel. Jadi setiap kali kemarin Mongol ke Jepang, Dek, mana cari akan pensil alis yang besar, Neng. Nyampe Jepang makin kecil pensil alisnya. Terus apa yang terjadi pas Mongol pulang, Mongol bilang, ya nggak ketemu, dia marah-marah. Mana memangnya sayang sama Mami, Terus Mongol bilang, ya udah Mi begini, daripada Mami marah-marah, pakai jos spidol snowman. Spidol snowman permanen kan, warnanya sama kayak alis tato kan, hijau. Udah begitu kan gede ya. Sampai Tuhan datang 2 kali garis. Ya Allah berdosa. Aduh. Banyak orang yang suka nanya, kamu kenapa sih kamu kalau pelayanan khotbah di gereja kok kamu selalu bikin orang tertawa? Saya kebetulan kiblat pelayanan saya adalah papi saya, Papi Gilbert Lumendong, karena beliau yang pertama kali melayani Mongol tahun 2001 waktu itu 2000 waktu papi masih di GBI Tiberias. Jadi lu masih Tiberias tuh di Wendy's Kelapa Gading. Saya pelayanan pelepasan oleh mereka, oleh Pak Paryaji almarhum, Papi Gilbert, ada Om Erastus Sabdono, ada Pak Frankie Laransendu, ada Pak Frankie Pantau, saya masih ingat banget. Dan sampai hari ini saya selalu sama dengan beliau. Karena kami berdua punya prinsip, Injil itu kabar baik. Betul? Nah, kalau nakut-nakutin, Halloween tuh kalau curiga. Injil itu kabar baik, teman-teman. Jadi kalau kabar baik itu harus bikin kita bahagia. Jangan takut. Dan kita juga sebagai jemaat Tuhan, jangan ketakutan terhadap setan. Bang Mongol ada kuntilanak tahu? Ya ampun Tuhan, itu kuntilanak setan PA. Ini cewek lo nangkring di atas pohon, anak siapa? Lu cari orang tuanya, Pak, no anaknya nangkring no. Kalau perlu orang tuanya marahin didik, ini anak perempuan main bekel. Ya kan, jadi sana.